Ilmu fikih termasuk ilmu yang wajib kita pelajari. Namun masalahnya terkait wajib tersebut, kita mungkin sering mendengar kalimat begini ya. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Nah, cuman masalahnya ilmu wajib yang seperti apa yang memang benar-benar wajib untuk kita pelajari. Terkait masalah wajib itu sebenarnya bisa kita klasifikasikan ya, atau kita bagi menjadi dua, yaitu wajib yang sangat mendesak dan juga wajib yang tidak terlalu mendesak. Contohnya yang wajib mendesak misalnya sholat. Karena kan sholat itu ketika kita telah memasuki usia balik atau telah mukallaf. Mukallaf itu artinya orang tersebut apabila melakukan kesalahan dia akan mendapat dosa, dan apabila dia melakukan kebaikan dia akan mendapatkan pahala. Nah, itu artinya mukallaf. Apabila orang tersebut sudah mukallaf sementara dia masih belum tahu tata cara untuk mengerjakan sholat, atau bahkan dia tidak menyadari bahwasanya dia itu masih salah dalam mengerjakan sholatnya, maka orang tersebut sangat wajib yang sangat mendesak bila tidak mempelajari ilmu fikih tersebut. Karena sholat kan dikerjakan 5 waktu, mulai dari usia balik sudah wajib 5 waktu tersebut, artinya setiap hari. Berbeda ceritanya misalnya haji. Haji ini termasuk ilmu yang wajib seandainya kita memang ingin akan pergi berhaji. Jadi ini termasuk ilmu yang wajib namun tidak mendesak. Sementara dia akan menjadi mendesak apabila kita akan pergi haji. Nah, begitu, pahamlah. Nah, seandainya nih ada terjadi begini. Ada orang tua nih misalnya, orangnya sudah tua dan dia sudah bekerja, dia menafkahi keluarga. Tapi ternyata dia masih tidak tahu tata cara sholat yang baik dan benar bagaimana, sementara dia sudah bekerja. Dan apabila si orang tertua tersebut beralasan begini, karena sudah capek, sudah bekerja misalnya, dan karena bekerja tersebut membuat dia tidak ada waktu untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari ilmu fikih sholat tersebut, maka orang ini yang awalnya hukum bekerja itu wajib bisa menjadi haram baginya, dikarenakan dia tidak mampu mempelajari tentang sholat karena bekerja tersebut. Misalnya alasannya begini, tapi misalnya cuma ya karena malas saja, karena capek dan sebagainya, maka ya tetap bekerja aja ya. Masalah itu seandainya karena pekerjaan tersebut membuat dia tidak bisa mempelajari ilmu tentang sholat dan sebagainya, tidak tahu dan tidak sholat jadinya. Dan seandainya dia sholat cuma sholatnya salah, entah karena salah niatnya, salah bacaannya dan sebagainya, maka dia wajib untuk menuntut ilmu fikih terlebih dahulu sampai bisa benar-benar tahu cara bagaimana sholat. Karenalah sholat ini sebenarnya tujuan hidup. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadanya. Itu alasannya lah untuk orang tua tadi. Misalnya dia karena bekerja alasannya jadi tidak bisa nuntut ilmu sholat, maka dia justru lebih wajib untuk mempelajari ilmu sholat tersebut. Karena sholat adalah tujuan hidup dia sebagai manusia sebenarnya. Untuk apa bekerja terus-terusan tapi ternyata tidak sholat? Setelah meninggal baru sadar kan, apa yang kulakukan selama ini, aku bekerja mencari uang, aku menjadi kaya dan sebagainya, tapi ternyata itu bukan tujuan hidup yang sebenarnya yang dicari, harus dilakukan selama hidup adalah sholat ini. Nah, ini dan khawatir ya, misalnya ada orang yang kita nih hidupnya sakit-sakitan, susah, banyak stres dan ini sebagainya, namun kita ternyata masih sholat. Kita bukan orang hebat, kita bukan orang terkenal, cuman kita sholat, masih tetap sholat, masih menjalankan tugas kita sebagai manusia. Maka mungkin di dunia mungkin kita tidak dikenal orang, kita bukan orang hebat, cuman di langit para malaikat mungkin banyak sekali ya yang selalu bersorak kepada kita, yang setiap kali kita dalam keadaan apapun, sesulit apapun kita saat ini, kita masih tetap mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Kita masih pergi ke masjid dan sebagainya. Mungkin ada ribuan malaikat di atas sana yang menangis setiap kali melihat kita udah bersorak, ingin sekali bertemu kita ya, yang kita selalu mengerjakan sholat ini walaupun di kesusahannya hidup kita. Banyak malaikat yang mungkin ngefans dengan kita ya, sangat ngefans dengan kamu yang masih tetap memegang sholat dalam kehidupan kamu sehari-hari, dibandingkan dengan orang yang hebat tadi namun tidak sholat. Kita masih bagus, kita masih lah. Itulah tujuan hidup kita, karena kita sebagai manusia tujuannya adalah untuk beribadah. Ya kembali kan. Jadi tadi orang tua wajib lah. Nah seandainya adalah terjadi misalnya sekolah ada anak-anak yang beralasan begini, tidak bisa sholat misalnya, dia masih tidak tahu cara sholat bagaimana dan tidak tahu dia salah atau tidaknya karena tidak pernah belajar.
cuma belajar di buku saja misalnya, tidak pernah berguru. Alhasil ketika sudah besar, sudah SMA misalnya, dia tidak sadar dia salah sholatnya. Kemudian banyak sekali pelajaran di sekolah dipelajari, aku nggak ada waktu untuk belajar ilmu fikih karena banyak sekali pelajaran harus pelajari. Maka haram hukumnya belajar ilmu-ilmu yang lain terlebih dahulu, karena ada ilmu yang lebih wajib lagi dia pelajari, yaitu ilmu tentang sholat. Seandainya terjadi lah, seandainya karena dia banyak sekali pelajaran, banyak sekali tugas sehingga tidak ada waktu lagi belajar ilmu fikih. Tapi kayaknya nggak mungkin lah, jangan beralasan begitu. Nah, ada aja pasti waktu belajar fikih lah, banyak lah tempat di majelis taklim di Kapuas belajar fikih, misalnya di Masjid Nurul Iman, Guru Mujahidin, itu dari awal itu bisa datang ke sana. Waktu aku sekolah dulu lah, aku sangat mengagumi dengan seorang guru BP kami, yaitu Bapak Paidi. Beliau adalah orang yang bisa dibilang mukhlisin, termasuk orang-orang ikhlas dalam mengajarkan kami ilmu. Karena masalahnya kan setiap malam ya, pas kami masih kelas 10 dulu, beliau mengadakan kami untuk mengajarkan tentang fikih sholat. Malam-malam setelah dari mulai maghrib sampai isya, beliau mengajarkan kami tentang tata cara bagaimana sholat dan sebagainya. Padahal itu nggak ada dari tugas dari sekolah, nggak ada ya, itu inisiatif beliau sendiri untuk melakukan tersebut dan sebagainya. Cuman demi murid gitulah, mereka ini datang ke Man ini kan tujuannya untuk mendalami ilmu agama. Misalnya dari yang masih SMA, SMP dulunya tidak diajarkan ilmu agamanya kurang bagus atau kurang misalnya, mereka datang ingin ke Man agar bisa mempelajari ilmu agama lebih baik lagi. Banyak yang seperti itu kata beliau. Jadi seharusnya sebagai sebuah sekolah yang berstatus madrasah harusnya mengutamakan keagamaan tersebut. Nah, jadi beliau dengan ikhlas mengajarkan kami murid yang membutuhkan ilmu fikih. Aku asli sangat kagum itulah, dan mungkin saat ini saya termasuk dari seseorang yang pernah belajar dengan beliau dan meneruskan apa yang beliau lakukan. Ingin sekali sebenarnya misalnya bisa membantu beberapa anak-anak remaja yang mungkin saya pikir di zaman kami saja ya, banyak ternyata masih murid-murid yang padahal sudah SMA, sudah Man, ternyata sholatnya baik dari gerakannya, bacaannya, tata caranya dari sholat ternyata masih banyak yang salah. Tidak menutup kemungkinan di masa-masa saat ini justru masih banyak lagi yang seperti itu, yang tidak sadar dengan salahnya di mana, kenapa pentingnya sholat bagaimana. Nah itu ingin sekali, jujur lah ingin sekali. Jadi aku senang sebenarnya di sini Buanmu ada yang sudah SMA, sudah Man, masih mau belajar gitu loh, ada semangatnya untuk belajar ilmu agama, masalah fikih dan sebagainya. Sangat bangga kok melihat Buanmu seperti itu sebenarnya. Aku harap jangan pernah berhenti. Masalahnya lah, aku yang sekarang ini aja dari Kapuas ini sampai ke Banjar masih tetap belajar ilmu fikih. Misalnya di sini ada dengan Guru Farhan, Kitab Sabil Mutadin. Di Banjar dengan Ustadz Saifullah kami pernah belajar ilmu Kitab Fathul Mu'in itu fikih juga. Dan setelah kembali ke Kapuas lagi masih tetap belajar lagi dari awal lagi, dari masalah bab air lagi dengan Guru Mujahidin lah, masalah fikih Kitab Perukunan Jamaluddin. Tidak cuma aku lah, aku ada melihat bahkan ada orang, sebenarnya beliau ini adalah seorang tuan guru, sudah tua lah, cuma semangat beliau untuk menuntut ilmu agama masih sangat luar biasa gitu loh. Padahal beliau tuh tuan guru sebenarnya, tapi masih mau duduk di majelis ilmu, masih mau mendabit kitab dan sebagainya. Padahal seandainya beliau yang suruh ceramah mungkin bisa, tapi mau belajar dan makan dengan guru yang justru lebih muda dari beliau gitu loh. Nah itu tuan guru, sementara kita bagaimana maksudnya itu? Nah kita yang sudah berstatus sebagai penuntut ilmu ini, masih muda ini, justru tidak mau hadir majelis ilmu, sementara beliau sudah tua masih mau, tidak ada kata gengsi dan sebagainya, tetap belajar dari awal lagi. Tak ada alasan lah tidak menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat, meninggal tetap harus tetap belajar menuntut ilmu. Kalau misalnya tidak kesulitan sekali ya setidaknya belajarlah ilmu wajib yang tadi, yang sangat mendesak, misalnya sholat tadi dan sebagainya. Nah itu aja Bang lah yang diharapkan. Nah itu Bang, saat ini aku mungkin meneruskan seperti kayak
Bapak Idi ya, orang yang sangat luar biasa beliau, dan harapannya ingin banget bisa mengadakan pesantren kilat setiap bulan, tidak cuma setiap Ramadan nih, setiap bulan misalnya ada di masjid sini misalnya. Anak-anak yang sudah besar ingin belajar lagi misalnya, bingung yang sudah besar tidak tahu belajar kemana, nah ingin sekali misalnya gitu. Ini penting lah masalahnya, belajar ilmu fikih ini bang tujuan hidup kita dari awal. Kita harus sholat, untuk apa kita berprestasi macam-macam, jadi kaya, jadi terkenal dan sebagainya misalnya nih, menggapai cita-cita impian, namun ternyata tidak belajar sholat, tidak tahu sholat, tidak menghargai sholat, tidak menganggap sholat itu sebagai tujuan hidup, bagaimana? Nah itu ajalah tujuan pentingnya kita untuk belajar ilmu fikih syariat, karena ini salah satu ilmu wajib bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.